Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas 11 IPS 2, ingin mempresentasikan pada mata pelajaran PKN materi bab 3. Anggota dari kelompok 7 ada Anindita Tabina Trisca, Asila Alkostalani, dan Marcelina Setiadarma AP. Sistem hukum di Indonesia. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Unsur-unsur hukum. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu bersifat memaksa. 4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Tugas hukum. 1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. 2. Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. 3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat. Penggolongan hukum. 1. Berdasarkan sumbernya, yaitu ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. 2. Berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, hukum gereja. 3. Berdasarkan bentuknya,
dibagi menjadi dua. A. Hukum tertulis. Hukum tertulis ada hukum tertulis yang dikodifikasikan dan ada hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. B. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat sendiri. Empat, berdasarkan hukum berlakunya. 1. Ius constitutum, yaitu hukum positif, dan 2. Ius constituendum, yaitu hukum negatif. 5. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material. 2. Hukum formal. 6. Berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa. 2. Hukum yang mengatur. 7. Berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif. 2. Hukum subjektif. 8. Berdasarkan isinya. 1. Hukum publik, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha, hukum internasional. Yang kedua, hukum privat atau sipil, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan atau dagangan. Sistem peradilan di Indonesia. 1. Makna lambang peradilan. Lembaga peradilan yaitu merupakan wahana bagi setiap rakyat yang mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsep kekuasaan negara, lembaga peradilan nasional adalah kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara. Tugas pengadilan. Yang pertama, mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang kedua, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan mengurus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang. Yang ketiga, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Beberapa dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional yaitu yang pertama, Pancasila terutama sila kelima. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 12 pasal 24 ayat 2 dan 3. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang keenam, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2002 tentang pengadilan pajak. Klasifikasi lembaga peradilan. Badan Peradilan Nasional dapat diklasifikasikan sebagai berikut. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, yaitu 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, dan yang keempat, peradilan tata usaha. B. Mahkamah Konstitusi.
Kompetensi sebuah lembaga peradilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi relatif, dan yang kedua, kompetensi absolut. 4. Perangkat lembaga peradilan. A. Peradilan umum. Peradilan umum diatur dalam UU RI Nomor 2 Tahun 1986. Berdasarkan UU ini, kekuasaan kehakiman lingkungan pengadilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. B. Peradilan agama atau pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama diatur dalam UU RI Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 5 tentang peradilan agama. Kekuasaan kehakiman pada peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung. C. Peradilan militer diatur dalam UU RI Nomor 31 Tahun 1997. Dalam UU tersebut, pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman lingkungan peradilan militer yang meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. D. Peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara. E. Mahkamah Konstitusi merupakan perwujudan dari pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. MK terdiri dari 9 orang hakim konstitusi yang diajukan masing-masing 3 orang oleh DPR, Presiden, dan MA, dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. 5. Tingkat lembaga peradilan. A. Pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan ini dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan tingkat pertama mempunyai kekuasaan hukum yang meliputi satu wilayah kabupaten atau kota. B. Pengadilan tingkat kedua. Pengadilan tingkat kedua disebut juga pengadilan tinggi yang dibentuk dengan UU. Daerah hukum pengadilan tinggi ini pada dasarnya meliputi satu provinsi. C. Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Sikap yang sesuai dengan hukum. Hukum bersifat mengatur, memaksa, dan melindungi. Perilaku sesuai dengan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. B. Perilaku yang bertentangan dengan hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum timbul sebagai akibat dari rendahnya kesadaran hukum. Perilaku yang bertentangan dengan hukum menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Untuk mencegah terjadi tindakan pelanggaran terhadap norma atau hukum, maka dibuatlah sanksi dalam setiap norma atau hukum tersebut. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.